Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita dari kelompok pengelola multimedia ingin mempresentasikan web yang telah kami buat, yaitu tentang sistem perawatan kesehatan online berbasis web. Anggota kelompok kami ada Alvando Halatu, ada Kevin Adli Jeremy, saya sendiri, ada Ignatius Wandana, ada Muhammad Samudra, dan terakhir adalah Albertus Paul. Oke, untuk pokok-pokok pembahasan, yang pertama ada pengertian, yang kedua ada tentang web tersebut, yang ketiga ada fitur-fitur, dan juga yang terakhir nanti akan dijelaskan mengenai demonstrasi tentang web tersebut. Selanjutnya yaitu ada pengertian. Pengertiannya ialah perawatan kesehatan online adalah sistem otomatis yang terdiri dari PHP, CSS, JavaScript, dan MySQL untuk database. Tujuan utama dari sistem pelayanan kesehatan online ini adalah untuk membantu meningkatkan dan mengoptimalkan semua proses di dalam sistem fasilitas kesehatan. Sistem pelayanan kesehatan online ini memiliki dua sisi, yaitu admin dan pengguna. Oke, seiring kemajuan teknologi saat ini, penting juga bagi sistem perawatan kesehatan untuk mengotomatisasi semua proses yang akan membantu meningkatkan layanan pelanggan dan mengurangi waktu tunggu. Berbeda dengan proses manual, informasi penting itu tidak dapat tersedia dalam waktu yang diperlukan, karena ada banyak informasi yang tidak dapat dilakukan jika pihak fasilitas kesehatan tidak memiliki cukup tenaga kerja. Dalam sistem perawatan kesehatan online ini, pengguna harus mendaftar untuk memiliki akun jadi. Mereka bisa membuat janji dan bisa mendapatkan lokasi rumah sakit terdekat dengan lokasi tempat tinggal. Pengguna juga memiliki kemampuan untuk melihat di halaman beranda berbagai dokter yang ditugaskan di rumah sakit beserta profesinya. Mereka juga dapat melihat daftar kontak admin, sehingga pengguna dapat mengirim pesan langsung kepada mereka jika ada pertanyaan dan lain-lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Albertus Paul. Sekarang akan saya lanjutkan. Di dalam website tersebut ada beberapa fitur yang kami masukkan, yang tidak lain ialah sisi admin, sisi dokter, dan sisi klien. Di dalam sisi admin tersebut terdapat kelola multibahasa, tampilkan semua pengguna, untuk kelola dokter, kelola permintaan, kelola janji temu, dan juga login dan logout. Terus di dalam sisi dokter terdapat kelola profil, kelola jadwal, kelola jam konsultasi, kelola janji temu untuk melihat pemberitahuan, dan juga kelola pesan. Dan yang terakhir yaitu sisi klien yang dapat diakses di dalamnya ialah kelola profil, saran dokter, kelola janji temu, kelola konsultasi, pemberitahuan masuk dan pemberitahuan keluar. Next. Dan ada juga fitur-fitur tambahan yang di dalamnya terdapat untuk pengelola multibahasa, halaman beranda, untuk melihat lokasi rumah sakit tersebut, melihat apakah dokter ada yang tersedia, saran dokter, blog, kontak yang dapat dihubungi, pemberitahuan, dan juga search engine untuk mencari apa yang dibutuhkan di dalam fitur tersebut. Next. Nah, sekian untuk presentasi dari kelompok kami, dan setelah ini kami akan menunjukkan untuk demo website yang telah kami buat dan akan ditampilkan oleh rekan saya Alvando Halatu. Oke, saya Alvando akan menjelaskan web yang kita sudah buat. Nah, di sini ada tampilan login dan di dalam login itu ada dokter, pengguna, dan admin. Dan di sampingnya ada lokasi rumah sakit dan juga ada dokter. Nah, seperti ini misalnya kita klik dokter gigi. Nah, tampilan itu seperti ini. Spesialisnya ada keterangannya apa aja tentang dokter gigi. Nah, setelah itu ada blognya sama nih tampilan blognya. Bisa kita baca juga tampilan blognya ini yang tertera di sini seperti tampilan yang ada.
Selanjutnya nah, ini dia dokter. Kita masuk ke dokter. Nah, di login dokter itu bisa masukin email sama passwordnya. Misalnya kita belum punya email sama password, kita bisa langsung ke register. Nah, di register itu ada nama depan, nama keluarga, alamat email, nomor kontak, spesialis dokternya apa, sama kualifikasi apa. Nah, di sini juga ada tanggal lahir, jenis kelamin, sama alamat rumah sakit, nomor pendaftaran, nama. Kalau misalnya terus bikin akun dan langsung daftar. Nah, di situ misalnya udah daftar, nah di dokter itu nanti kita bisa masukin di sini email sama password. Nah, bisa kita login. Tampilannya seperti ini, ada profil, misalnya ada jadwal, ada permintaan jadwal temu gitu, janji temu. Nah, di profil itu ada seperti ini yang tadi kita register di pendaftaran. Nah, munculnya ada nama, alamat email, dan seterusnya. Yuk. Nah, di jadwal itu ada dua, ada jadwal dokternya sama konsultasinya. Nah, di sini tuh ada tertulis nama dokternya sama jadwalnya. Dan bisa juga perbarui jadwal janji gitu, bisa diganti juga. Dan yang keduanya tuh jam konsultasi. Nah, di sini juga akan ada tampilan daftar-daftar konsultasi untuk dokter yang akan bisa konsultasi, dan di sini juga ada memperbarui jam konsultasi untuk dokter itu tersebut. Lanjut, terus ada permintaan janji temu. Nah, di sini juga akan lihat jadwal-jadwalnya, kita bisa pilih juga tentang dokter siapa, mau apa, kayak bisa. Nah, dan di sini ada disetujui dan batalkan pesanan, jadi kita bisa pesan juga. Nah, selanjutnya ini pengguna akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Yuswandana. Ya, selanjutnya ada menu untuk pengguna dari web kami sendiri. Langsung diklik itu. Nah, di sini ada login pengguna yang sudah jelaskan tadi, persis sama seperti sebagai dokter. Jika sudah punya email, silakan masukkan langsung emailnya dengan kata sandinya. Jika belum, bisa didaftar ada di bawah menu daftar ini. Di sini ada nama pertama, ada nama terakhir, kontak, email, alamat, dan tanggal lahir. Juga ada jenis kelamin, juga status. Ada masukkan password juga, baru register. Nah, di sini ada profil pribadi, juga ada nama, ada email, kontak, alamat, dan ganti password juga bisa kita di menu ini. Next. Di sini juga ada menu pilih dokter. Ini juga menurut penyakit yang didiagnosis apa, bisa pilih di sini juga. Nah, ini juga nama-nama penyakitnya, yang ada banyak penyakitnya kayak obat, ortopedi, dokter gigi, jantung, ahli bedah, dan lain-lain. Di sini ada janji pemesanan ya. Coba diklik. Nah, ini ada dokter spesialis gigi. Informasi dari dokter itu sendiri juga ada di sini lengkap, dan jadwal-jadwal juga ada di sini.
Ini kita memasukkan booking, tanggal lahir, dan kita bisa menentukan waktu di sini. Lalu submit. Di sini kita juga bisa ngupdate. Next ke menu selanjutnya. Nah, di sini ada contohnya tadi, ini janji jam konsultasi. Nah, ini statusnya masih pending karena belum di-approve sama dokternya itu sendiri. Yang tadi kita bikin janji ini. Bisa di-cancel juga. Kalau mau ubah jadwal juga bisa. Next, menu selanjutnya. Nah, selanjutnya ada menu admin. Di sini akan dijelaskan oleh teman saya, Samudra. Oke, di sini saya akan menjelaskan menu admin, di mana pada menu admin ini terdapat login ya. Jadi itu langsung login sebagai admin. Lalu setelah login ada tampilan semua daftar pengguna baik user ataupun dokter. Ini salah satu contoh pengguna website tersebut. Lalu ada tombol delete untuk menghapus pengguna yang tidak menggunakannya lagi. Next. Lalu di sini ada dokter, di mana di sini ada nama-nama dokter, ada kategori dokter, terus jenis-jenis spesialisnya, misalnya dokter siapa, dia spesialis apa. Lalu di sini juga bisa di delete. Next. Lalu di sini ada daftar permintaan jika ada pasien yang ingin membuat janji dengan dokter. Next. Lalu ada list atau jadwal janji yang akan disampaikan oleh dokter yang telah dibuat. Terus dengan nama pasiennya siapa dan bertemu dengan dokter siapa. Oke, next. Lalu terakhir ada logout. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.